Shalom, selamat pagi. Kembali di Talentaku. Hari ini kita akan bahas tentang pendapatan fotokopi lainnya yang selanjutnya. Jadi ini benar-benar yang saya kerjakan, ini benar-benar yang ada di toko saya, benar-benar yang saya lakukan. Pendapatan lain selain ATK, selain aksesoris, fotokopi ataupun print itu saya berjualan makanan minuman. Ya, makanan minuman. Jadi ada Aqua, sebut merek ya. Ada kayak mineral fit dan segala macam, minuman botol dan segala macam. Usaha ini, pendapatan ini berbanding terbalik dari ATK dan fotokopi atau aksesoris, berbanding terbalik. Kenapa? Karena saya mengeluarkan uang 200.000 sampai 500.000 itu satu rak penuh dan masih sisa. Untuk harga jualnya itu ada yang antara 500 sampai maksimal 3.000 rupiah. Kalau makanan kecil itu maksimal 2.000 rupiah ya. Kalau minuman, kalau itu memang harganya di atas 2.000 berarti sekitar 3.000 rupiah. Jadi kalau misalnya yang 1 liter minuman mineral itu bisa 5.000, ada yang 4,5 dan segala macam. Saya tidak menggunakan showcase untuk minuman, saya menggunakan kulkas. Jadi saya menggunakan apa yang saya punya, kulkas biasa. Kebetulan saya juga jualan es batu, fotokopi jualan es batu ya kan, tapi tidak apa-apa. Jadi kebetulan kenapa kok jualan snack, aneh. Kebetulan ini secara tidak sengaja saya buat saya jual makanan ini karena dulu kakak saya sempat tutup toko. Dulu ada videonya saya pernah bilang itu tutup toko, kemudian dia kerja, satu rak dan seluruh isinya diberikan pada kami, minta tolong untuk dijualkan. Secara kebetulan juga laku. Kemudian setelah itu barang itu semua laku, uangnya saya berikan kakak saya, dan saya kembali mengulang berjualan yang sama. Jadi saya juga berjualan makanan minuman, terus minuman yang gelasan seperti itu. Kemudian ada yang sasetan, permen, nah terus makanan 500-an, 1.000-an, 2.000 gitu. Kemudian makanan ini kadang ada sales, ada juga saya beli sendiri. Kalau makanan kebanyakan beli sendiri, salesnya kadang ada 1 atau 2 orang. Sama untuk repotnya sama, barang yang kita beli itu belum tentu pasti laku. Yang namanya berjualan tidak langsung kita beli kemudian laku, semua habis, belum tentu. Ada juga yang gak laku, terus karena terlalu lama dia melempem, atau memang walaupun memang ada kemasan tapi bisa jadi melempem ya gitu. Kalau sales berbeda dengan ATK atau aksesoris yang menawarkan di tempat kami, selama harganya itu sesuai dan cocok atau di bawah harga pasaran, kami mau. Tapi kalau harganya itu di atas harga pasar dan kami menjualnya itu dengan harga yang mahal, kami tidak bisa. Jadi mau nggak mau harus
beli sendiri ke pasar, karena harus beli barangnya juga pasti lebih murah karena mereka mainnya grosir. Nah, kembali kita menggunakan kata-kata grosir, kembali kita beli di tempat grosir. Nah ini dia. Kalau minuman ada salesnya, saya juga berjualan galon besar, aqua galon, saya berjualan itu. Kemudian snack itu juga saya berjualan ambil dari barang dari grosir itu. Kalau makanan itu satu renteng, satu baris itu ada yang isi 10, ada yang isi 12. Mau permen, mau mau apapun itu, jadi belinya satu pak. Kalau misalnya makanan yang kemasan juga satu baris gitu ya, satu renteng itu. Kalau minuman ya satu dos, mau enggak mau isinya 24. Jadi untuk perhitungannya makanan minuman ini keuntungan atau kita ngambil profitnya tidak sebesar ATK ataupun aksesoris. Bisa dibilang kalau aksesoris bisa 50%, ATK mungkin bisa 30% atau berapa persen atau 25%. Kalau makanan minuman tidak bisa, kita hanya bisa mengambil sedikit saja. Nah, untuk perputarannya cepat, perputarannya lebih cepat dari yang lain karena toko saya itu ada di tengah kampung. Walaupun posisinya berada di tidak kampung banget, posisinya di tengah kampung. Lain kali akan saya buatkan videonya. Posisi di tengah kampung, jadinya saya menyiapkan makanan-makanan anak-anak kecil karena sebelah itu tempat ibadah ya. Jadi ada masjidnya. Jadi kalau TPA itu biasanya anak-anak beli atau jajan di tempat kami seperti itu. Terus kadang ada waktu puasa itu biasanya kan kalau buka itu beli, ada yang minuman dingin, ada yang minuman gelasan, minuman kemasan, ada yang beli susu botolan seperti itu untuk buka puasa gitu. Kemudian ada yang beli satu botol itu 1 liter setiap hari, 1 liter air dingin, air es gitu. Cuma kembali ke teman-teman, ini lihat situasi, lihat kondisi lingkungan, bagaimana kondisinya sekitar. Kalau memang banyak anak kecil yang jadi konsumennya anak kecil, ya bisa jadi seperti itu. Sekian informasi yang saya berikan. Jadi ini cara saya untuk istilahnya dalam kondisi pandemi itu termasuk situasi bertahan ya. Jadi bagaimana perputaran uang itu masih bisa jalan. Kalau fotokopinya sepi, masih ada ATK, masih ada aksesoris, ada makanan minuman. Kalau makanan minuman sepi, masih ada fotokopi, masih ada aksesoris. Kalau aksesoris sepi, masih ada ATK. Jadi saling mengisi ya. Jadi cara saya untuk mengatasi bagaimana toko itu tidak sepi pelanggan. Banyak usaha saya yang lain, pendapatan saya yang lain, nanti akan saya kupas di video-video selanjutnya. Nah, semoga video ini, pengalaman saya ini, cara saya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadi pengetahuan, menjadi ilmu buat teman-teman. Jika memang ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti saya jawab sebisanya, sepengetahuan saya, setahu saya.
Kiranya informasi ini bisa memberkati, bisa memberikan informasi lebih lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.